Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Nah, di pembelajaran matematika hari ini di semester 2, semoga anak-anak sekalian semua dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk pembelajaran kita ya. Nah, di semester 2 kali ini bab yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang perbandingan. Nah, perbandingan ini kalian sudah pernah pelajari di bangku SD. Nah, sekarang kalian akan mengulang kembali materi tersebut. Nah, namun nanti ada beberapa penambahan karena kalian tingkatnya sudah SMP ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, sebelum masuk ke materinya, Bu Guru mengingatkan kembali untuk school value kita ya, school value sekolah kita untuk kelas 7 yaitu peserta didik menunjukkan sikap disiplin dalam pembelajaran daring ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke materinya tapi sebelumnya kita mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu kita mengetahui apa sih itu pengertian dari perbandingan. Nah, perbandingan itu nama lainnya juga yaitu rasio ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang contoh soal, bagaimana penyelesaian contoh soal materi perbandingan untuk yang satuannya sama dan satuannya yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu tentang skala. Nah, ini kalian sudah pernah pelajari tentang skala ya. Kita mengulang kembali juga tentang skala. Kemudian untuk contoh soalnya tentang skala. Nah, sekarang kita masuk ke materinya yang pertama yaitu rasio atau perbandingan. Nah, apa sih perbandingan itu? Nah, bagaimana cara membandingkannya? Nah, ini kita pelajari sekarang. Nah, untuk perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis serta mampu dinyatakan dengan cara sederhana ya. Jadi di sini kata kuncinya untuk perbandingan yaitu nanti kalian bisa garis bawahi di catatannya. Jadi perbandingannya itu adalah kata kuncinya besaran yang sejenis ya. Jadi harus sejenis baru bisa dibandingkan serta dapat disederhanakan. Sederhanakan artinya dibuat sekecil mungkin nilainya ya. Nah, kemudian bagaimana cara membandingkan dua buah besaran? Nah, dua buah besaran itu dapat dibandingkan yang pertama ya. Sudah otomatis jelas kita harus bandingkan besaran yang satu dengan yang lainnya. Jadi harus ada lebih dari satu ya yang harus kita bandingkan. Kemudian kita samakan satuannya. Kalau belum sama kita samakan dulu satuannya ya. Nah, nanti bagaimana cara menyamakan satuannya? Nanti ada di contoh soal bisa kalian cermati. Kemudian yang terakhir baru kita menyederhanakan bentuk perbandingannya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini sekarang contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama. Dalam kantong plastik terdapat 12 mangga, 5 mangga diantaranya telah matang, sedangkan sisanya masih mentah ya. Tentukan yang pertama yaitu rasio banyak mangga matang terhadap banyak mangga mentah. Jadi yang pertama ini kita bandingkan antara mangga yang matang dengan mangga yang mentah. Kemudian yang B yaitu rasio banyak mangga mentah terhadap seluruh mangga dalam kantong plastik. Jadi yang kita bandingkan yang B ini adalah mangga yang mentah dibandingkan dengan jumlah semua mangga dalam kantong plastiknya ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke, di sini penyelesaiannya yang pertama yaitu kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Jadi yang diketahuinya di sini yaitu banyak mangga dalam plastiknya itu ada 12 ya, sudah diketahui dari soal. Kemudian banyak mangga yang matang. Nah, di situ juga dari soal sudah diketahui banyak mangga yang matangnya ada 5. Nah, karena yang A itu dimintanya perbandingan atau rasio antara mangga matang dengan mangga mentah, berarti kita cari dulu berapa sih mangga mentahnya. Nah, berarti mangga mentahnya itu 12 dikurangi 5 ya. Jadi mangga di dalam plastik dikurangi mangga yang matang. Jadi hasilnya adalah 7.
Nah, sekarang baru kita bandingkan atau rasionya. Rasio banyak mangga matang terhadap banyak mangga mentah yaitu, jadi mangga matangnya duluan kita tulis ya, ikuti kalimat depannya ya. Kalau dibilang mangga matang duluan, berarti kita tuliskan dulu angka untuk mangga matang. Mangga matangnya itu 5, kemudian mangga mentahnya 7. Berarti hasilnya atau rasionya adalah 5:7. Nah, 5:7 ini apakah bisa kita sederhanakan lagi? Atau bisa kita bagi supaya nilainya lebih kecil karena sudah merupakan bilangan prima ya, 5 dan 7 ini, jadi tidak bisa lagi dibagi, maka ini sudah perbandingannya yang paling kecil yaitu 5:7 ya. Nah, kemudian untuk yang B itu rasio mangga mentahnya ya. Jadi untuk mangga mentahnya kita cara penyelesaiannya yaitu tinggal ditulis saja, tadi mangga mentahnya itu 7, sedangkan mangga dalam plastiknya itu 12, berarti 7:12. Nah, 7:12 juga ini sudah rasio paling kecil ya, karena 7 sudah bilangan prima, jadi tidak akan bisa dibagi lagi ya. Jadi bandingannya adalah 7:12. Oke? Nah, next soal selanjutnya. Soal selanjutnya nomor 2 yaitu perbandingan antara spidol merah, kuning, dan biru di sebuah toko adalah 2:3:5. Jika ketiga jumlah spidol tersebut 120, tentukan banyak spidol kuning serta yang B selisih spidol merah dan spidol biru ya. Nah, sekarang kita tulis dulu apa yang diketahuinya ya. Nah, yang diketahuinya yaitu kita tulis dulu perbandingannya di sini yang diketahui yaitu 2:3:5, di mana 2 itu untuk merah, 3 itu untuk kuning, dan 5 untuk biru. Disesuaikan urutannya sesuai pernyataan dari soal ya. Kalau duluan merah, kuning, biru, maka urutannya pun seperti itu ya untuk perbandingannya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari banyak spidol kuning? Nah, spidol kuning itu kan perbandingan angkanya adalah 3 ya. Jadi 3/2 tambah 3 tambah 5. 2 tambah 3 tambah 5 nya dapat dari mana? Dapat dari perbandingannya ya. Kemudian dikali 120. Nah, kenapa ditambah 2 tambah 3 tambah 5? Karena dari soal itu diketahui jumlah ketiga. Kalau jumlah berarti ditambah semua ya. Ditambah berarti 2 tambah 3 tambah 5. Baru dikalikan dengan jumlah semuanya yaitu 120. Maka hasilnya yaitu 3/10 dikali 120 ya. Sudah ditambahkan 2 tambah 3 tambah 5 itu 10 ya. Nah, hasilnya berarti kita anak-anak sekalian bisa coret ya. 120 dengan 10 itu dicoret sama-sama bagi 10, maka hasilnya 3 kali 12. 3 kali 12 hasilnya adalah 36. Oke? Nah, sekarang selanjutnya untuk soal yang B. Nah, penyelesaian untuk soal yang B itu mirip seperti soal yang A. Jadi kita cari dulu masing-masing spidol merah berapa, spidol biru berapa, baru kita kurangkan ya. Nah, untuk spidol merah berarti perbandingan yang merah itu adalah 2, maka 2/2 tambah 3 tambah 5 kali 120, maka didapat hasilnya 24. Kemudian banyak spidol biru, itu perbandingan untuk biru adalah 5, maka 5/10 kali 120, maka hasilnya adalah 60. Kemudian tinggal kalian kurangkan, yaitu selisihnya 60 kurangi 24 adalah 36. Oke? Nah, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Nah, di sini untuk perbandingan yang satuannya berbeda. Nah, kalau satuannya yang berbeda untuk nomor 3 ini, jadi kalian harus samakan dulu satuannya baru bisa dibandingkan, oke? Nah, di sini soal yang A itu 1 liter banding 400 cm kubik, yang B 20 menit banding 1 jam. Nah, untuk yang A itu kita harus samakan dulu satuannya. Nah, satuannya apa yang harus kita ubah? Nah, itu kan satuannya ada liter, ada cm kubik. Nah, di antara liter dan cm kubik itu satuannya yang lebih kecil adalah cm kubik ya. Jadi yang liter itu harus kita ubah dulu ke cm kubik. Tujuannya buat apa? Supaya gampang
bandingkan, gampang kita menyederhanakan nanti ya. Jadi kalau ada satuan yang berbeda, maka kita harus ubahnya ke satuan yang lebih kecil dari dua yang dibandingkan itu ya. Karena di sini bandingkannya liter dan sentimeter kubik, jadi kita ngikutnya yang sentimeter kubik karena sentimeter kubiknya lebih kecil ya. Nah, 1 liter itu berapa sentimeter kubik? Nah, 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik ya. Jadi nanti kita penyelesaiannya yaitu 1 liter per 400 cm kubik itu sama dengan, jadi 1 liternya diubah maka jadi 1000 cm kubik per 400 cm kubik. Nah, selanjutnya tinggal kita sama-sama bagi, atas bawah harus sama angkanya ya. Nah, kita bagi sama-sama 200 maka dihasilkan 5/2, atau kita bisa tulis 5/2 atau 5/2 itu ya, yang paling bawah ya. Nah, kemudian untuk soal yang B itu penyelesaiannya adalah, nah di situ yang dibandingkan adalah 20 menit dan jam. Nah, menit dan jam itu lebih kecil mana satuannya? Lebih kecil menit ya, berarti yang jam harus kita ubah ke menit. Nah, 1 jam itu 60 menit, maka yang kita bandingkan berarti 20 menit per 1 jam, itu artinya 20 menit banding 60 menit. Nah, kita samakan penyebutnya, kita sama-sama sederhanakan, sama-sama bagi 20, maka didapat hasilnya 1/3 atau 1/3 ya. Nah, oke, nah sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang skala. Nah, skala ini sudah nggak asing ya di telinga kalian karena di matematika juga kalian pelajari, di IPS juga ada kalian pelajari tentang skala ya. Nah, di sini skala itu apa sih? Nah, pernah lihat kan ini di peta-peta itu ada skala-skala penulisannya. Nah, skala itu apa? Skala itu merupakan perbandingan senilai antara panjang pada gambar dengan panjang sebenarnya. Jadi ingat kata kuncinya itu untuk skala adalah perbandingan antara panjang pada gambar dengan panjang pada yang sebenarnya ya. Jadi untuk rumusnya itu bisa ditulis yaitu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Sudah pasti anak-anak mengingat ya materi tentang ini skala di SD. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soalnya supaya lebih cepat dimengerti ya, lebih cepat mengingat kembali materi SD-nya. Nah, di sini contoh soal yang A, jarak kota Solo sampai Semarang itu pada peta 5 cm. Jarak sebenarnya itu 100 km, tentukan skalanya. Nah, di sini masih ingatkan kembali tadi rumus skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, kembali lagi karena di sini kita lihat dulu untuk perbandingan kita harus membandingkan dengan satuan yang sama. Kita lihat di sini kalau jarak pada peta itu satuannya cm, sementara jarak sebenarnya itu satuannya km. Nah, antara km dan cm satuannya yang paling kecil itu adalah cm ya. Jadi untuk km kita ubah nanti ke cm atau jarak dapat 5 cm banding 10 juta cm. Maka skalanya adalah 1/2 juta ya. Nah, untuk soal nomor 2 yang B. Jarak kota A ke kota B pada peta itu 15 cm. Jika skalanya 1/100.000, tentukan jarak sebenarnya. Nah, jadi jarak sebenarnya pada peta itu jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dikalikan dengan skalanya ya. Jadi 15 dikalikan dengan 100.000 maka didapat 1.500 cm atau bisa ditulis 15 km. Oke? Nah, sekian untuk materi kita pada hari ini. Kalau ada anak-anak yang belum mengerti, silakan bertanya, bisa chat ke Bu Guru ya. Bu Guru tunggu pertanyaan dari kalian dan jangan lupa materinya ini dirangkum dan latihannya dikerjakan. Nanti Bu Guru kirim ke GCR. Oke? Terima kasih.